Oke, ya di soal itu adalah kesetimbangan N2O4 dicapai pada suhu 25 derajat Celcius dalam suatu bejana 3 liter. Berarti V-nya sama dengan 3 liter. Oh ya, ini slide ke 6. Dimasukkan NO2 yang membentuk N2O4. NO2 membentuk N2O4, reaksinya setimbang. Saat reaksi setimbang terdapat 7,64 gram NO2. NO2-nya masanya adalah 7,64 gram. Kemudian N2O4-nya 1,56 gram. Ya. Ini kan reaksinya belum setimbang, berarti kita setarakan dulu. Maksudnya belum setara ya. Kita setarakan dulu. N-nya di sini ada 2, berarti di sini 2, sehingga Kc-nya adalah konsentrasi N2O4 per konsentrasi NO2, pangkatkan koefisiennya, pangkat 2. Karena ini yang diminta konsentrasi, berarti kita tentukan konsentrasinya masing-masing dulu, NO2 dan N2O4. Konsentrasi NO2 sama dengan masanya 7,64 gram dibagi dengan MR-nya NO2, berarti adalah 14 ditambah 32, yaitu 46. Kemudian dibagi 3 liter, dibagi volumenya. Hasilnya adalah 0,055. Kemudian konsentrasi N2O4 itu 1,56 gram dibagi MR-nya, berarti 14 kali 2 itu 28 ditambah 4 kali 16 ya, AR-nya O, berarti 64. Kemudian dibagi 3 liter, itu sama dengan 5,6 kali 10 pangkat minus 3. Lalu baru kita masukkan ke Kc-nya. Kita masukkan ke Kc-nya ini. Sehingga ya, harga Kc-nya sama dengan konsentrasi N2O4 dibagi konsentrasi NO2, berarti 5,6 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 5,5 kali 10 pangkat minus 2. Ini ya, 5,5 kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya sekitar 1,02. Nah, dikali 10 pangkat. 10 pangkat minus 3 ditambah 2 berarti 10 pangkat minus 1, atau hasilnya adalah 0,102. Nih. Sekarang adalah slide ke-7. Slide ke-7. Bila sampel 0,02 mol SO3, SO3-nya itu 0,02 mol, dimasukkan ke dalam bejana hampa, volumenya 1,52 liter pada suhu 900 Kelvin. Suhunya 900 Kelvin. Ada 0,0142 mol. Jadi SO3-nya itu tinggal 0,0142 mol pada saat kesetimbangan. Yang ditanyakan adalah harga Kc-nya. Kc-nya berapa? Di soal diketahui bahwa reaksinya itu SO3 memiliki reaksi setimbang terurai menjadi SO2 dan O2. Berarti SO3 reaksinya setimbang ya. SO2 ditambah O2. Reaksinya belum setara, maka kita setarakan dulu ya. Kita beri angka di sini setengah sehingga reaksinya sudah setara. Selanjutnya
di sini diketahui awalnya itu 0,02. Berarti di sini mula-mula 0,02. Terus kemudian pada saat setimbang itu tinggal 0,0142. Sehingga kita bisa mengetahui yang bereaksi berapa, yaitu dengan cara 0,02 ini dikurangin 0,0142, yaitu 5,8 dikali 10 pangkat minus 3. Kalau udah, kita tentukan berapa besar yang bereaksi untuk SO2 dan O2. Untuk SO2, karena koefisiennya juga sama dengan SO3, yaitu sama-sama 1, secara stoikiometris atau secara perbandingan koefisiennya dan perbandingan molnya, sehingga SO2 yang bereaksi sama, 5,8 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian kalau O2-nya itu berarti setengahnya, yaitu 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Berarti pada saat setimbang di sini ada 5,8 kali 10 pangkat minus 3, di sini 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Dah. Kalau sudah, kita bisa menentukan harga KC-nya. Ya. KC sama dengan berdasarkan reaksinya ini berarti rumusnya adalah SO2 O2 pangkat setengah gitu kan, dikali kemudian dibagi konsentrasi SO3. Masukkan angkanya, jangan lupa dibagi dengan volume. SO2 nya adalah 5,8 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 1,52 liter volumenya. Kemudian O2 nya 2,9 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 1,52, di sini dipangkatkan setengah, lalu dibagi konsentrasi SO3 yaitu 0,0142 dibagi 1,52. Karena di sini ada 1,52 ya, pangkatnya 1, di sini juga ada 1,52 pangkatnya 1, berarti bisa dicoret. Nah, tinggal dihitung. Hasilnya adalah di sini aja 0,0178. Oke. Selanjutnya yang ditanyakan adalah KP. Ya, jadi hubungan antara KP dengan KC. Hubungan antara KP dengan KC itu sebenarnya mungkin kalau di slide sebenarnya sudah ada ya, di slide ke-13, tapi nggak apa-apa saya tuliskan di sini. Jadi bahwa KP itu rumusnya adalah KC dikali R kali T pangkat delta N. Nah, kalau udah tahu KP-nya berarti kita bisa menentukan harga. Kalau sudah tahu KC-nya, kita bisa menentukan harga KP-nya. R-nya ini adalah tetapan gas, kemudian T-nya itu adalah suhu dalam satuan Kelvin, kemudian delta N-nya itu adalah selisih koefisien dari kanan dikurang kiri. Oke, kita masukkan. KC-nya adalah 0,0178. 0,0178. R-nya itu kita pakai yang 0,082 liter atm per Kelvin.
ya. Liter atm per mol Kelvin, kemudian suhunya tadi adalah 900 Kelvin. Delta N-nya di sini reaksinya ya. Di kanan ini total koefisiennya 1 ditambah setengah berarti 1,5. Kemudian untuk SO3 itu 1 berarti selisihnya adalah setengah. Ya. Berarti ini dipangkatkan setengah. Oke. Hasilnya sebenarnya kalian bisa hitung sendiri ya. Hasilnya adalah 0,153. Selanjutnya tentang quotient reaksi. Jadi kalau di video yang tentang teori saya belum menjelaskan ya tentang quotient reaksi. Jadi akan saya jelaskan di sini prinsipnya bahwa quotient reaksi reaksi atau biasa dilamakan dengan Q. Nah, quotient reaksi itu sebenarnya mirip dengan harga K. Ya, mirip dengan harga K. Bedanya adalah kalau K itu sebenarnya adalah suatu tetapan kesetimbangan yang dia itu spesifik pada suhu tertentu dan pada reaksi tertentu. Kalau quotient atau Q itu merupakan harganya itu berdasarkan suatu set konsentrasi dalam suatu eksperimen atau percobaan. Ya, jadi bedanya itu. Kalau K itu adalah tetapan, kalau quotient itu tergantung eksperimennya mau diset pada konsentrasi berapa. Oke. Mohon maaf belibet ya. Pengen buru-buru selesai soalnya. Nah, kita lanjutkan. Konsep dari quotient reaksi ya yang tertulis di slide yaitu slide ke-16. Slide ke-16 itu Q lebih kecil dari KC, maka reaksi bergeser ke kanan. Kalau Q lebih besar dari KC, reaksi bergeser ke kiri. Lalu Q sama dengan KC, itu reaksinya setimbang. Bagaimana memaknai konsep ini? Itu dengan contoh kita pahami dengan contoh pada nomor slide-nya itu slide ke-17. Ya, slide ke-17 soalnya. Soalnya itu slide ke-17. Ini sebenarnya fokusnya rada-rada terdistrak karena ada bocil. Tapi nggak apa-apa, semoga tetap fokus ya. Oke, jadi pada slide ke-17 ada padatan perak ditambahkan ke dalam larutan dengan konsentrasi awal, yaitu konsentrasi Ag plusnya sama dengan 0,2 molar. Kemudian konsentrasi Fe2 plusnya 0,1 molar dan Fe3 plusnya 0,3 molar. Terjadi reaksi reversibel sebagai berikut. Reaksinya adalah Ag plus ditambah Fe2 plus reaksi setimbang Ag solid ditambah Fe3 plus. Diketahui harga Ag plusnya 0,2 molar, lalu Fe2 plusnya 0,1, kemudian Fe3 plusnya 0,3.
Di sini diketahui KC-nya sama dengan 2,98. Yang ditanyakan adalah berapa konsentrasi ion-ion ketika kesetimbangan terjadi. Jadi kita nggak tahu apakah set konsentrasi ini tuh sudah setimbang atau belum, gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu apakah dengan set konsentrasi sekian itu reaksinya sudah setimbang atau belum. Caranya gimana? Caranya dengan menghitung harga quotientnya dulu. Q-nya itu sebenarnya rumusnya sama dengan KC, berarti konsentrasi Fe3+ dibagi konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Fe2+. Nah, kenapa Ag-nya itu tidak dimasukkan ke dalam rumus? Itu karena fasanya berbeda dengan yang lain. Ag itu bersifat solid fasanya, sedangkan yang lainnya karena dia dalam bentuk pasti adalah dalam bentuk aqueous, ya. Karena perbedaan fase inilah maka dalam rumus Q ataupun KC Ag-nya itu tidak dimasukkan. Oke, selanjutnya kita masukkan angkanya. Fe3+ nya adalah 0,3, kemudian Ag+ nya itu adalah 0,2 dikali 0,1, berarti ini 0,3 dibagi 0,02 sama dengan 30/2 ya, 15. Kalau sudah tahu, kita bandingkan harga Q titik-titik dengan KC. Di sini 15, kemudian diketahui tadi KC-nya 2,98. 2,98 berarti lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya adalah lebih besar. Karena lebih besar, ya, berdasarkan teori atau konsep yang sudah saya sampaikan tadi, berarti reaksi akan bergeser ke kiri. Nah, kalau sudah tahu reaksinya bergeser ke kiri, berarti kita baru bisa melakukan perhitungan untuk menentukan konsentrasi pada saat setimbang. Kita tulis reaksinya lagi di sini. Ag+ ditambah Fe2+, Ag ditambah Fe3+. Tadi di sini 0,2, di sini 0,1, di sini 0,3. Ini pada saat mula-mula, kemudian pada saat reaksi setimbang. Nah, kalau berdasarkan reaksi seperti ini, kita kan biasanya memahami bahwa di kiri ini adalah reaktan, sedangkan yang di kanan ini adalah produk. Tetapi, ya, karena kita sudah menghitung harga Q dan KC-nya, kemudian kita menyimpulkan bahwa agar menjadi setimbang reaksinya itu bergeser ke kiri, maka sebelah kanan ada Ag dan Fe3+. Di sini sekarang perannya menjadi reaktan. Sedangkan yang di kiri, Ag+ dan Fe2+ itu perannya sebagai produk. Ya, agar reaksinya setimbang. Lalu gimana? Untuk mengetahui seberapa besar yang bereaksi, kan kita nggak tahu tuh. Maka kita tuliskan X. Karena di sini adalah reaktan, berarti minus X. Ya. Kemudian karena ini produk, berarti ini plus X. Plus tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian Ag+, di sini plus X juga. Oke, seperti biasanya ya, stoikiometri. Harapannya masih ingat di kimia dasar 1, 0,2, di sini produk, diingat berarti 0,2 plus X, di sini 0,1 plus X, di sini 0,3 minus X. Kalau kita bisa menentukan harga X-nya, berarti kita tahu komposisi ion-ionnya pada saat setimbang, kan gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita masukkan ke dalam harga KC, karena KC itu adalah pada saat setimbang kan. KC sama dengan Fe3+ per konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Fe2+, sama dengan 0,3 minus X per Ag+ nya itu 0,2 plus X, Fe2+ nya 0,1 plus X. Oke. Ini sama dengan 2,98. Kita kali silang.
ya. Ini yang penyebut kalikan 2,98. Berarti 2,98 0,3 minus X. Kita kalikan dulu yang dikurung. 0,2 kali 0,1 berarti 0,02, kemudian 0,2 dikali X, 0,2X, X dikali 0,1, 0,1X, berarti kalau dijumlah jadi 0,3, 0,3X ditambah X kali X, X kuadrat, sama dengan 0,3 minus X. Maaf, nggak kelihatan ternyata ya. Nah, selanjutnya baru kita kali. Di sini adalah 0,0596 ditambah 0,0894 ditambah 2,98 X kuadrat sama dengan 0,3 minus X. Terus habis itu kita sisihkan ke sebelah kiri semuanya, sehingga 2,98 X kuadrat disusun sekalian biar rapi ya. Maaf, ini kelupaan X nya 0,0894, kemudian di sini ada minus X, berarti minus X nya ke sebelah kiri menjadi plus X, sehingga ditambah 1,0894 X gitu ya. Kemudian 0,3 ke sebelah kiri menjadi minus, ke sebelah kiri menjadi minus, itu dijumlahkan dengan 0,0596 sehingga menjadi minus 0,2404 sama dengan 0. Nah, kalau ada persamaan kuadrat kayak gini, karena di sini kita sulit untuk memfaktorkan, berarti kita pergunakan rumus ABC. Dengan rumus ABC. Ya. Saya yakin teman-teman di sini semuanya sudah atau masih ingat ya dengan rumus ABC. Jadi untuk mempersingkat, di sini saya hanya akan memberikan jawabannya bahwa X yang diketahui atau yang didapat dari rumus ABC itu adalah 0,11 ya. Nah, kalau sudah tahu harga X-nya, kita masukkan ke dalam ini 0,2 plus X, kemudian 0,1 plus X, kemudian 0,3 minus X, karena itu mewakili dari konsentrasi masing-masing ion. Oke. Yang pertama adalah Ag plus ya. Ag plus itu 0,2 plus X, berarti 0,2. Enggak kelihatan, berarti di sini aja. 0,2 ditambah 0,11. 0,31, kemudian Fe2 plusnya itu adalah 0,1 ditambah X ya, 0,1 ditambah 0,11 berarti 0,21, kemudian Fe3 plusnya itu 0,3 minus 0,3 minus X, berarti 0,19 ya, 0,19. Oke, sorry nggak kelihatan. Ini